Halo, good morning my dear students. Di sini Miss akan kembali menjelaskan tentang iklan. Kemarin kita sudah membahas ya, apa itu iklan, tujuan dibuatnya iklan. Nah, di sini Miss akan membahas kembali topik baru tentang unsur-unsur iklan. Apa aja unsur-unsur iklan? Yang pertama, kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. Itu sudah pasti ya. Kalau iklan tidak menarik, kalimatnya tidak menarik dan jelas, pasti kita tidak mau menggunakannya, ya kan? Nah, terus jenis tulisan harus mudah dibaca. Kemudian pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras supaya kita juga lebih tertarik untuk melihat iklan tersebut. Kemudian gambar yang dipilih mewakili atau sesuai dengan topik iklan, dan informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin ya. Nah, kalau kita mau buat iklan atau kita mendengar iklan di televisi ataupun di media elektronik, pasti itu unsur-unsur ini pasti ada di dalamnya ya. Tidak semua, tapi harus ada di dalamnya. Nah, next. Kemudian kita mau lihat kriteria iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat itu biasanya tidak komersil atau tidak mengandung unsur menjual atau menawarkan jasa. Kemudian tidak mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, dan ras, karena dia untuk pelayanan masyarakat ya. Tidak memihak suatu badan usaha atau politik, tidak ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, berwawasan nasional, bersifat mempengaruhi atau mengajak masyarakat untuk peduli terhadap suatu hal yang disampaikan, bertujuan untuk kebaikan hidup semua lapisan masyarakat. Nah, biasanya iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia untuk menyampaikan suatu pesan yang mengandung unsur mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan suatu informasi ataupun himbauan dari masyarakat dari pemerintah untuk masyarakat. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis iklan. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya, iklan itu dibedakan atas 3. Yang pertama, iklan penawaran barang. Iklan ini menawarkan barang ataupun produk yang untuk dibeli oleh masyarakat. Contohnya di sini ada cantumkan iklan Floridina. Iklan Floridina ini menawarkan orange number 1 di dunia. Nah, ini menarik ya, orange number 1 di dunia gitu, tidak di Indonesia. Dia bilang orange number 1 di dunia. Nah, ini menarik perhatian orang yang mendengar ataupun melihat iklan untuk membelinya dan memiliki bulir utuh. Walaupun sebenarnya apa yang dikatakan iklan ini belum tentu benar ya, tapi karena dia iklan, kalimatnya itu cuma satu kalimat, tapi dia menarik dan jelas dan benar-benar harus membuat orang yang mendengar ataupun melihatnya merasa aku harus membelinya gitu. Next, yang nomor 2 adalah iklan penawaran jasa. Iklan penawaran jasa, yang tadi iklan menawarkan produk ya, yang ini penawaran jasa. Jasa itu berarti kita tidak menawarkan barang, tapi jasa, tenaga yang kita tawarkan. Contohnya jasa layanan laundry, jasa layanan pijat gitu ya, jasa supir gitu ya. Itu semua jasa. Kita tidak menawarkan produk atau barang, tapi jasa yang kita tawarkan, tenaga kita yang kita tawarkan. Nah, di sini ada jasa layanan laundry. Dia berarti untuk mencuci baju, mensetrika ya. Di situ ada harga-harganya juga supaya kita langsung tertarik, murah nih gitu. Langsung kita beli, langsung kita antar pakaian kita. Nah, yang ketiga iklan baris. Iklan baris ini tidak mengandung gambar. Dia hanya mengandung kata-kata saja. Hanya kata-kata yang dibuat secara singkat. Ini biasanya ada di koran ya. Dibutuhkan tenaga penjahit bla 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 gitu. Nah, iklan ini menawarkan sesuatu tapi tidak ada gambarnya, tidak berwarna gitu. Dia hanya kata-kata saja ditulis secara singkat. Ini biasanya lowongan kerja, apalagi ya, menjual mobil gitu ya. Hanya sebaris 2 baris aja. Langsung itu namanya iklan baris. Oke? Nah, berdasarkan isinya, berdasarkan jenisnya ada 3, berdasarkan isinya juga ada 3. Yang pertama, iklan layanan masyarakat. Ini dibuat oleh pemerintah untuk memberikan informasi program pemerintah ya kepada masyarakat. Contohnya sudah buat di situ ada iklan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah himbauan pemerintah untuk masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sudah ditentukan supaya
daerah kita tetap bersih, asri dan nyaman ya. Yang kedua, iklan permintaan. Iklan ini dibuat oleh perusahaan atau perseorangan juga boleh untuk mencari tenaga kerja. Iklan permintaan tenaga kerja ya. Di situ ada sudah dicantumkan juga membutuhkan marketing, sales lokal atau bla bla bla. Nah, itu biasanya dia iklan baris dipakai ya supaya lebih singkat karena tidak ada pakai gambar-gambar. Tidak ada yang mau ditawarkan, dia hanya permintaan saja. Jadi tidak usah pakai gambar. Nah, iklan penawaran. Iklan ini ada penawaran produk ataupun penawaran jasa. Di situ ada contoh yang Miss buat, ada iklan Nuvo, itu iklan penawaran produk ya. Kita diminta untuk membeli sabun Nuvo supaya hari-hari kita tanpa kuman, anti kuman ini ya. Nah, itu dia iklan. Kemudian di sini ada dicantumkan homework kamu membuat unsur-unsur iklan ya. Di sini homeworknya adalah kamu melihat sebuah iklan dari media elektronik, mendengar iklan kesukaan kamu boleh, iklan anak-anak boleh, iklan apa aja yang menawarkan produk ya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan dengan iklan tersebut? Yang pertama, tentukanlah jenis iklan tersebut. Iklan apa itu? Iklan penawaran kah, iklan permintaan kah, iklan baris kah, iklan layanan masyarakat kah? Itu semua jenis-jenis iklan ya. Kemudian apa yang ditawarkan oleh iklan tersebut? Apa yang ditawarkannya? Dan yang ketiga, apa saja keuntungan, manfaat ataupun hal menarik yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Kemudian siapa sasaran yang dituju oleh iklan tersebut? Sasarannya siapa? Anak-anak kah, orang dewasa kah, bayi kah, atau seluruh kalangan masyarakat kah, atau laki-laki kah, tokoh perempuan kah? Bisa semua ya, terserah. Jika kamu tertarik kepada iklan yang ditawarkan, apa yang kamu lakukan? Kamu hanya melihat kah, atau kamu langsung pergi membeli, atau kamu langsung minta orang tua membeli, atau apa yang kamu lakukan setelah melihat iklan tersebut? Atau kamu promosikankah kepada orang lain begitu ya. Nah, setelah kamu selesai, kamu tulis nanti di buku bahasa Indonesia kamu dengan rapi dan bisa dibaca. Tulisan kamu rapi ya dan bisa dibaca dan berurut ke bawah ya, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian kumpulkan ke Google Classroom paling lama besok tanggal 25 Agustus 2020. Miss tunggu ya. Jangan sampai tidak dikumpul supaya nilai-nilai kamu pun ada ya. Oke, anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran dan penjelasan hari ini dari Miss Marta. Semoga kamu mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, silakan kamu hubungi ke Miss ya. Miss siap untuk membantu menjelaskannya. Terima kasih anak-anak Miss. Stay healthy, keep your spirit, and I miss you. Oke, thank you.